Banyak sekali, terutama cara belajarnya yang saya anggap santai, ya tapi serius dan dibimbing dengan ahli-ahli yang tidak pelit ilmu. Saya salut dengan DSR, salut terutama dengan perusahaannya, salut dengan pegawai-pegawainya, salut dengan pelayanannya. Saya nggak mengira kalau pelayanannya itu sebagus ini dan seramah ini. Semoga pelajaran dan bimbingan dari DSR bisa memberi manfaat dan memberi peningkatan keberhasilan kami dalam mengolah greenhouse. Halo? Nah, kan saya jadi semangat kalau kayak gitu kan. Terus jadi coba, hai? Hai, halo? Jadi nanti Bapak Ibu bisa sharing-sharing gimana greenhouse-nya kemarin. Terus, oh greenhouse saya tuh kayak gini. Terus nanti ada yang lain, oh greenhouse saya tuh kayak gini. Karena setiap wilayah itu punya kendalanya masing-masing. Acara yang selanjutnya yaitu ada dari Bapak Andi Muhammad Idil Fitri SE MM, Direktur Sayur dan Tanaman Obat, Direktur Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian. Apa sih itu smart greenhouse? Jadi smart greenhouse itu adalah budidaya tanaman yang menggunakan greenhouse dengan menerapkan teknologi smart farming seperti IoT atau AI, sehingga pengaturan lingkungannya di dalam greenhouse dapat dilakukan secara otomatis. Jadi smart farming ini merupakan sarana buat petani baru yang mana bisa efisiensi dari tenaga petani yang semakin berkurang. Selain itu juga tempat ya Pak. You need a better cladding material. Why? Because we need to maximize the growing condition inside your greenhouses or tunnels. Second, it is physical protection from insect and other thrips. And the best part is radiation. All our films are photo-selective film. You control the light. So light is very important parameter in all the greenhouses for growing condition inside the greenhouse. And the last is moisture retention. You have to retain the moisture inside the greenhouse. Kebetulan punya greenhouse dan alhamdulillah sudah 5 tahun lebih menggunakan plastik UV, Ginegar dan AgriPlus. Dan sampai terakhir kemarin di proyek kita masih menggunakan Ginegar dan AgriPlus. Bunga betina ciri-cirinya mentor ini. Mendekat. Ada besar ini. Itu buah betina Pak. Bunga betina lah. Tumbuhnya mesti ditunas air. Ditunas air. Kalau bunga jantan tumbuhnya di ketiak ini. Oh iya Pak. Ini bunga jantan. Ini tangkai kita pegang buat pegangan. Nah ini kita pretel Bu. Kelopak ya. Nah, makanya kita pakai kaos tangan supaya steril Bu. Nah kalau sudah sini kita tululkan ini. Tululkan juga. Botol kasih air sebagai pemberat, ini jepit supaya narik terus ini. Naik. Kalau kurang berat ya airnya ditambahin. Gak mungkin turun ini. Untuk materi
yang disampaikan sangat bermanfaat, apalagi langsung praktek ke lapangan. Jadi kami bisa mengetahui untuk bibit-bibit dan cara perawatan yang baik buah melon. Resep yang paling ideal adalah resep yang kita coba-coba sendiri selama dalam batas resiko yang paling tepat. Ganti varietas, ganti media, ganti lokasi, bisa sedikit butuh adaptasi. Ganti air yang paling bagus adalah air yang murni, ya, nggak ada unsur lain seperti air hujan itu bagus. Air hujan yang lebih bagus lagi air AC, tapi kita dapat sampai galonan ribuan liter air AC kan nggak bagus. Tentu banyak hal yang saya dapatkan selama mengikuti pelatihan ini. Tentu dasarnya itu mulai dari meracik pupuk, belajar tentang pencahayaan yang tepat, cara pindah tanam, cara perawatan greenhouse. Bahkan bukan untuk selada, ada hal-hal baru yang dapat saya dapat setelah mengikuti rangkaian acara ini. 6,9. 6 ya sekarang ya? Jadi 6. Dicatat ya Pak. Jadi yang A dari 7,7 jadi 6,0. Terus TDS-nya, EC-nya tadi 0,2 jadi 9,9. Dan pH prop itu terhubung dengan level itu, jadi sudah terpasang. Cara kerjanya sama dengan. Artinya startnya di tanggal 27 Februari sampai tanggal berapa? Jadi dia akan menambahkan atau nanti di sini bawah bisa tanggalnya. Tapi cairannya cairan pH. Bulan Maret misalnya. Nah, bulan Maret. Dimanapun, kapanpun saya bertanya selalu dijawab dengan senang hati pula, dan banyak hal-hal baru ya yang saya pelajari di sini. Walaupun mungkin saya termasuk generasi zaman dahulu ya, mungkin untuk ke teknologi memang agak sulit, tapi pelan dengan niat saya pasti insya Allah bisa. Yang pertama akan kita lakukan praktik itu yaitu praktik untuk memotong rock wool. Jadi mungkin kalau biasanya pakai kokopit, sekarang itu pakai namanya rock wool. Nah, rock wool itu fungsinya sebagai media tanam agar supaya dia itu akarnya ditopang oleh rock woolnya itu tadi, dan dia itu akan menyerap nutrisi melalui medianya tadi. Ini namanya disortir. Jadi kalau kita ada buang yang jelek-jelek banget maupun jelek biasa. Jelek aja. Bentar. Yang jelek aja ya Mas. Nih, jadi lebih gampang kan kalau pakai kita plastik 2. Terus dilorot serut. Iya, lorot-lorotan. Oke, awas pretel. Dia terlalu lembut seperti hatiku. Ya Allah. Gampang. Ini namanya solusi bentuk sayur. Kalau ini bagian bahan termen dong. Ini bagian ibu-ibu ini. Soalnya mripate loro nggak kocok mripat tok. Guntingnya ada toh?
Oke. Sarapan. Oke, udah. Mas. Yes. Serahkan padamu istriku. Jadi selada. Beginilah produk selada yang kita jual ke supermarket. Ya. Selada NFT. Kalau punya greenhouse canggih, kami dulu kirim ke seluruh supermarket di Jakarta waktu saya di MSI Bank. Prosesnya adalah panen selalu sore. Sore kita panen di Lembang, potong Lembang, karena NFT kan nggak perlu dicuci, angkat kan bersih, angkat, potong angkat, terus masukin packing plastik, masukin kardus, kirim pakai boxnya ada AC-nya ke Jakarta. Itu omsetnya waktu saya resign 2012 masih 1, sekian M per bulan. Sekarang sudah hampir 5 M. Seluruh supermarket Jakarta. Jadi kalau mau ditekuni memang lumayan. Jadi banyak faktor yang motivasi seperti mendapatkan ilmu baru dalam budidaya selada ya, karena di sini tempatnya adalah training center, tentu akan mendapat hal-hal yang lebih spesifik mengenai cara budidaya selada, dan juga tentu untuk greenhouse-nya sendiri untuk perawatan dan menggunakan automation yang ada dalam greenhouse. Mungkin kira-kira begitu. Kemudian ini lanjut flushing drip irigasi. Fungsinya untuk mengeluarkan endapan seperti lumpur, kotoran, ataupun mineral-mineral yang terbentuk karena tekanan dalam selang drip. Kemudian mengeluarkan udara yang terperangkap juga dan mencegah terjadinya penyumbatan pada PCJ. PCJ itu yang oren-oren drippernya itu. Atau kalau bapaknya pakai selang drip yang ada bolongannya itu, nah itu membersihkan itu fungsinya. Kabelnya ada netral, ada L, ada L-nya ada 2 ini. L-nya nanti diselang-seling, nanti bisa lihat di panel.
Jadi selama training kami diajarkan budidaya beberapa jenis hortikultura, lalu maintenance, perawatan beberapa macam alat ya di dalam greenhouse, dan kami juga diajarkan aplikasi smart farming, sistemnya dari tidak bisa dan menjadi bisa, dan kita bisa mengaplikasikan keseluruhan peralatan dan sistem ini di lapangan. Kalau pupuknya nggak matang, nanti bisa jadi tanamannya itu nggak tumbuh dengan baik. Karena apa? Karena pupuknya itu tadi perlu didekomposisi sama bakteri, makanannya itu dari nutrisi yang dikasih ke tanaman. Jadi yang harusnya diserap tanaman, jadi dipakai sama bakteri buat dekomposisi. Akhirnya dia, kok tanaman tuh kok kuning-kuning? Ternyata di dalam polybagnya itu ada pupuk kandang yang belum matang. Bapak Ibu, jadi tolong ingat area lead area index itu adalah berapa dapurnya dan berapa targetnya Bapak. Seperti itu ya. Jadi mohon dipahami akan hal ini. Jadi Bapak punya potensi seberapa. Ingat, nanti ada waktunya. Timingnya kapan Bapak harus nanam 4. Bapak kapan nggak boleh nanam 4, cuma boleh 1. Ini untuk menampung curah hujan ada standarnya, biasanya standarnya di corong penangkapannya itu ada standar berapa dia punya luasannya, karena curah hujan itu per luasan. Jadi biasanya standarnya itu luasan corongnya adalah 100 cm persegi. Ya, terinspirasi untuk di budidaya selada ini kan agak langka di wilayah saya di Muara Enim, Palembang tuh Pak. Jadi terinspirasi untuk supaya bisa lebih maju, biar untuk bisa mengembangkan yang lebih besar lagi. Sejauh ini memang kalau ada di kalangan penghobi semua ini kebanyakan masih pengembangan anggur-anggur yang dikembangkan itu hanya beberapa varietas. Kalau varietasnya sebenarnya dari penghobi ini sudah banyak Pak, sampai mencapai 150-an varietas. Tapi dari 150 varietas mungkin yang paling dikenal, yang disukai konsumen itu hanya beberapa aja. Harapan saya itu, kalau harapan dari pribadi saya, semoga kedepannya dengan saya dapat ilmu dari sini itu bisa memberi itu teman-teman saya yang kebetulan tidak ikut pelatihan ke sini, saya bisa menularkan pelajaran di sini. Dan harapan saya mungkin kalau ada pelatihan ke depan, mungkin saya kalau dipanggil lagi saya mungkin masih siap. You are what I waited for, oh, you make me touch the sky when I'm down, cause when I'm with you I'm fine. Ini ujungnya, di sini kan ada tunas, biarkan posisinya naik, ini artinya ini yang ujung. Berarti ini benar. Cause you are my wonder.
bungkus ini untuk mata tunasnya itu dia nggak lebih dari 6 kali. Nggak lebih dari 6 kali. Karena kekuatannya dia untuk menembus parafilm, ini namanya parafilm, itu nggak lebih dari 6. Kita mulai pemilihan bawah, terus kita pilih untuk yang atas. Kalau ini nahan biar dia pada itu kita potong bentuk V. Terus untuk yang bawah kita ambil sedikit, jangan sampai di tengah. Kita sambung, kita tutup dengan pakai tanduk. Saya kumpulin, sekitar 10. Setiap dia ditarik, ya, selalu jadi seperti ini. Ya. Beberapa varian yang dia lebih crunchy, oke lah, dia nyisain sedikit banget. Tapi kalau beberapa varian juicy seperti ini, juicy berair, bekasnya bisa seperti ini. Nah, kalau udah ada seperti ini di tangkai buah yang ada di pohon, kena lalat, yang lain pecah semua. Gitu ya. Ini jenis apa? Itu transfigurasi. Kalau kita mau coba, potong aja, dia bersih, nggak akan ada bekas. Ini rasanya tajam. Pengalamannya sangat bagus, orangnya ramah-ramah, terus banyak belajar tentang budidaya anggur. Kebanyakan orang itu nggak bisa nunggu sampai matang. Pasti kalau udah ada aroma-aroma gini pasti udah ya kedua. Siapa lagi? Ya, rasanya enak. Ada permen. Kayak permen. Ada lagi yang dia punya aroma kayak tamaki. Tak simpen ke ya? Kenapa? Karena dia butuh dingin stroberi ini. Karena dia dari subtropik itu di luar khatulistiwa, dia di atas di Eropa, di Amerika, dia butuh dingin. Nanti cocok yang mas dataran tinggi kalau mau buka stroberi, silakan. Itu terutama kalau mau di dekat tanaman kopi, buatin stroberi karena petik sendiri itu wisatanya keren banget. Ya, mas juga sama yang di mana di Kendal, Kendal. Kemudian dari Toraja juga kita buatin punya cafe shop di situ. Belakangnya agak dingin, ditaruh di stroberi biar petik sendiri stroberi. Ya, jadi kita harus seperti itu. Kalau hewan diginiin biasanya. Kalau hewan jangan di sini, bawah begini aja. Coba ada nggak? Nah, itu ada dua. Bisa jadi dia itu lalat buah atau kutu. Nah, kutu. Nah, kutu putih white fly. Semprot. Kayak gitu ya. Semprotnya sekali lagi, sekali-kali greenhouse disemprot. Jadi bukan hanya tanaman, ya, di bawahnya juga, sampingnya juga, ya. Nggak apa-apa, kita akan buang dikit, tapi minimal sekitaran area greenhouse-nya disterilkan. Paling tidak sebulan sekali kita sterilkan greenhouse itu. Rempel. Kenapa dirempel seperti ini, Pak? Dah segitu aja. Kenapa? Satu, ini nggak bermanfaat. Ini nggak bermanfaat. Kenapa? Ini kan buang-buang energi ke sini. Sayang, lebih enak kita buang ke atas, ya. Kedua, biar ini aerasinya bagus, ya.
semoga PT DSR semakin meningkatkan sarana dan prasarananya sehingga petani ataupun mereka-mereka yang ingin menjadi petani bisa nyaman di dalam belajar sehingga mereka dari yang tidak bisa menjadi bisa. Jadi from zero to hero. Hidup petani!